kesempatan yang Tuhan berikan saat ini adalah anugerah yang harus disyukuri. Berani belajar meski sukar, berani bangkit meski sakit, berani melangkah dan terus diasah. Mari kita nyalakan semangat Oktober. Teman setia, pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sejak Maret 2020 sudah berdampak pada berbagai aspek kehidupan kita. Sehingga semua kegiatan yang memiliki potensi mengumpulkan massa itu ditiadakan guna menekan penyebaran COVID-19 yang terus meningkat. Maka perlu adanya gerakan literasi digital di semua jenjang agar masyarakat tetap produktif dengan tetap beraktivitas di rumah selama masa pandemi ini. Di tengah pandemi ini ada beberapa peluang bisnis yang bisa dimanfaatkan. Mengingat aktivitas bisnis juga kini semakin mudah karena sudah mengarah ke digital. Tentu literasi digital perlu dimanfaatkan dalam menunjang aktivitas yang lebih bermanfaat untuk kemaslahatan masyarakat seperti pelaku usaha khususnya usaha skala kecil dengan belajar tentang tren bisnis digital. Ya, manfaat literasi digital tidak hanya berdampak pada anak balita dan tingkat pelajar, tetapi berdampak pula pada orang dewasa seperti orang tua anak, mahasiswa, dosen, dan kalangan masyarakat umumnya. Manfaat literasi digital juga tidak hanya dirasakan perkembangannya dari segi pendidikan, namun juga perkembangan ekonomi secara keseluruhan. Nah, bagaimana literasi digital ini agar bermanfaat juga untuk mengembangkan potensi suatu wilayah? Mari ikuti dialog interaktif dengan tema Kampung Digital untuk menuju pengembangan potensi wilayah dan penguatan gerakan literasi digital. Dan sudah hadir narasumber kita pagi ini yang luar biasa. Selamat pagi Bapak Singgih Nugroho M. Hum, beliau dari kelompok informasi masyarakat KIM BBC Prampelan Blotongan. Selamat pagi Pak Singgih. Selamat pagi. Iya, bagaimana kabarnya Pak Singgih? Alhamdulillah, kabar baik. Iya, selamat datang di Radio Suara Salatiga. Mungkin nanti pada saat ngendikan agak mendekat dengan mic ya Pak ya, supaya suaranya cetar membahana. Baik, kemudian ini ada Ibu cantik kita, Ibu Maria Magdalena Dwi Aryani SE. Beliau Kepala Seksi Jejaring Komunikasi Publik Diskominfo Kota Salatiga. Selamat pagi Ibu cantik. Selamat pagi Mbak. Bagaimana Lolita. kabarnya? Alhamdulillah, saya Sehat ya? sehat. Tetap cantik pastinya. Ya, sama kayak penyiarnya yang cantik terus. Oke. Iya, karena yang ganteng cuma satu ya. Ada Sekarang dua. ini enggak di sini ya. Oh, di sini. Di forum ini, kalau di sini ada dua ya. Baik teman setia, buat Anda yang ingin bertanya seputar materi dialog kita pada pagi hari ini, silahkan ya, nanti bisa bergabung lewat teleponnya di 02983233310, WA SMS di 081904880999. Atau acara ini juga bisa Anda simak live fanpage-nya Radio Suara Salatiga. Oke. Baik, kita mulai saja dialog interaktif kita siang hari ini dengan tema Kampung Digital untuk menuju pengembangan potensi wilayah dan penguatan gerakan literasi digital. Iya, ini sebelum kita ke Kampung Digital ini ya. Nah, ini saya agak ini ya. Ini bagaimana nih ceritanya itu dari Kominfo gitu ya, dalam Mbak Dwi ini bisa membuat acara bersama KIM BBC Prampelan Blotongan ini. Ini Mbak Dwi atau saya panggilnya Ibu Ari atau Mbak Dwi? Mbak aja biar mudah terus. Mbak ya, betul. Maafkan saya kalau saya panggil Mbak gitu ya. Kalau Mbak nggak apa kan kita muda terus. Iya, kita masih muda kan Masih ya? muda. 17 tahun ke atas. Yang lalu. Oke. Oh ya, jadi ceritanya Ceritanya ya. gini, itu sebenarnya sesuai dengan tupoksi saya sebagai kasih jejaring komunikasi publik. Oke. Di antaranya adalah melaksanakan pemberdayaan lembaga komunikasi sosial yang tentunya berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah di bidang komunikasi dan informatika. Jadi karena pandemi dan ini anak-anak kan nggak cuma anak-anak ya, semua Ya, semuanya dampak. harus menggunakan gadget ya. Ya. Jadi ketika saya ngobrol-ngobrol, kita kan ada
KIM itu kelompok informasi masyarakat itu dari pemberdayaannya dari Kominfo. Jadi sebenarnya maksud kita itu KIM itu juga akan lebih inovatif nantinya untuk memberdayakan potensinya yang ada terutama yang ada di wilayahnya itu. Jadi saya sudah ngobrol-ngobrol sama Pak ketika kita ketemu Pak Singgih, kebetulan Pak Singgih itu di wilayahnya juga ini tadi kepengen ada kampung digital. Jadi anak-anak muda Karang Taruna itu tidak hanya menggunakan gadget itu untuk ya mungkin sekarang ini lebih ke main game game atau jadi lebih kreatif gitu loh. Dan sesuatu yang bermanfaat buat bermanfaat. Juga untuk anak-anak pelajar itu juga mungkin ibu-ibu juga kan mungkin stres juga ya. Iya, betul. Mesti ngajarin anaknya di rumah ya. Nah, itu salah satunya dari tujuannya. Selain itu juga di Kominfo supaya ada satu media sosial yang nantinya di situ itu ada ketika orang itu membuka mana sih Sidorejo, mana sih Tingkir, ada apa aja di sana. Nah, gitu. Ketika buka mungkin di Blotongan itu ternyata ada kuliner satenya, ada objek wisatanya, wisata religi kalau di sana. Ada juga bongpai ya Pak yang bongpai. Nah, seperti itu. Jadi kita juga menggerakkan mereka untuk membuat sesuatu mungkin konten kayak video gitu supaya orang-orang itu tertarik juga membuka YouTube-nya, mungkin media sosialnya KIM itu. Nah, di situ ceritanya awal mula dari ada kerjasama dengan KIM ya. Kenapa kok di Prampelan? Nah, itu memang dari jangka pendeknya kita itu kita baru bisa dari satu wilayah dulu. Satu wilayah dulu. Apakah ini nanti bisa berlanjut atau tidak? Kalau harapan saya kan memang harus tetap berlanjut karena ada jangka menengahnya nanti kita akan menjangkau ke seluruh kecamatan-kecamatan. Nah, untuk jangka panjangnya otomatis ke seluruh kota Salatiga. Jadi kita seluruh Indonesia juga bisa. Salatiga dulu lah. Salatiga dulu ya. Jadi kita akan tetap istilahnya nggak menganggarkan itu untuk kegiatan berikutnya supaya ini. Ya tujuannya memang agar mereka itu lebih inovatif gitu. Play IT lah istilahnya untuk hal-hal yang lebih positif. Itu. Baik, oke deh. Nah, ini tadi di tema kita itu dikatakan ada kampung digital, begitu ya. Mungkin bisa lebih lebih diperjelas lagi nih istilahnya kampung digital. Ini maksudnya apa ini? Ini Pak Singgih ya? Silakan. Terima kasih. Ini sudah jelas ya mic-nya ya. Ini istilah yang sebenarnya sudah mulai agak populer di beberapa tempat. Kalau kita buka link internet dari mesin pencari berita itu di sejumlah tempat sudah mulai dilakukan. Ada beberapa program dari Telkom, PT Telkom, juga dari Kominfo Pusat sebenarnya. Jadi sebenarnya mereka adalah merespon perkembangan teknologi informasi yang berkembang hari ini, di mana penggunaan internet sangat masif, kira-kira seperti itu. Dan sebenarnya internet atau perkembangan teknologi itu bisa dipakai untuk upaya promosi wilayah, terutama untuk meningkatkan perekonomian, mendukung promosi produk dari industri usaha skala kecil menengah, kira-kira seperti itu. Dan di beberapa tempat sebenarnya mereka lebih spesifik, misalnya tentang kampung digital untuk isu UMKM. Bahkan UMKM-nya pun sangat spesifik untuk pertanian, kira-kira seperti itu. Dan ada juga bagian desa cerdas dan terusnya. Jadi sebenarnya ide kami tidak murni 100% murni, tapi juga sebenarnya merespon dari ide-ide yang sudah ada dan juga merespon dari potensi yang ada di kita dari sisi SDM dan juga potensi UMKM-nya. Kebetulan kami di Kepengurusan RW hari ini ada bidang media dan pengembangan kampung digital. Memang sejak awal kita punya angan-angan seperti itu, dan
sebenarnya kita ingin agar potensi-potensi yang ada di tempat kami itu bisa dimaksimalkan dari sisi promosi dan juga dari sisi dokumentasinya secara digital. Jadi kebetulan kami ada di wilayah Kelurahan Blotongan. Jadi kalau pemirsa atau pendengar Suara Salatiga ingin tahu, kami itu di antara batas kota lama dan batas kota baru, kira-kira seperti itu. Jadi di antara itu, di antara dua cinta. Di antara dua cinta. Jadi kebetulan ciri yang paling gampang ada di Jalan Fatmawati, yang di kanan kiri itu ada warung-warung sate kambing. Warung sate ini kambing. Ya yang bikin menarik di sini. Ini sudah menjelang siang, jadi kita bisa bicara kuliner dulu kira-kira seperti itu. Jadi wisata kuliner yang sebenarnya sudah menjadi ikon kota atau kelurahan bahkan kota Salatiga. Sebenarnya kalau orang orang luar Salatiga kalau mau beli sate ya kira-kira seperti di daerah situ. Jadi kami merasa ini penting untuk promosikan secara lebih masif melalui dunia digital, karena sebenarnya kalau lihat ya tentu kami juga promosi lewat jalur-jalur konvensional, tapi jalur yang non konvensional seperti digitalisasi itu menjangkau lebih luas kira-kira seperti itu. Di sisi yang lain kami juga punya potensi makam tokoh yang punya potensi untuk dikembangkan sebagai wisata religi. Kiai Rono Sentiko. Kiai Rono Sentiko itu kita tahu sebagai salah satu tokoh panglima perang Diponegoro dalam perang Jawa di Salatiga dan juga tokoh penyebar Islam, dan dimakamkan di tempat kami. Sebenarnya sudah mulai banyak warga luar kampung yang sudah ziarah ke situ dan seterusnya, tetapi sebenarnya kami coba mulai mempromosikan lagi secara masif. Itu potensi-potensi yang ada di kami. Selain juga sebenarnya di tingkat SDM kami punya beberapa warga kategori bapak-bapak muda lah seperti itu, atau masih lajang yang dia pernah studi di Fakultas TI atau bekerja di bidang TI, kira-kira seperti itu. Jadi dan kami merasa ini penting untuk diwadahi dalam satu kelompok, dan kami kemudian melakukan proses komunikasi dengan dinas terkait, terutama dinas Kominfo, dan ketemu dengan salah satu kasih di sana, Mas Andi Fauzan, dan kita ngobrol-ngobrol seperti itu. Dan disambut baik. Memang disambut baik dari sisi awalnya dari sisi idenya. Karena dari sisi anggaran pasti nanti kami ada refocusing. Tapi kalau ada ide dulu nanti pasti anggaran akan bisa dibicarakan. Dan kemudian oleh Mas Andi bergulir dan ditemukan sama Ibu Dwi ini. Dan kita sudah masif melakukan beberapa kali kegiatan. Yang pertama di kelurahan kita bikin sosialisasi tentang literasi digital, kemudian juga lewat Zoom, dan juga bikin video. Videonya ada di YouTube, nanti bisa dicari di sana. Saya harus membuka ke PN kalau harus, tapi bisa klik Kim BBC Prampelan. Kim BBC Prampelan. Itu linknya ya. Iya, linknya di sana. Jadi hal-hal semacam itu yang sebenarnya sudah kita kerjakan, dan kita juga ingin nanti ke depan ada kegiatan-kegiatan tentang literasi digital. Jadi memfasilitasi peningkatan kapasitas warga pengguna internet, kira-kira seperti itu, lewat macam-macam alat, agar mereka itu lebih kritis dalam menerima pesan atau dan memproduksi pesan, kira-kira seperti itu, yang hari ini dilakukan lewat digital. Jadi kita tahu bahwa digital juga bisa punya pengaruh baik, tapi juga sebaliknya, kira-kira seperti itu. Baik, nanti kita bisa melangkah ke sana ya Pak ya. Nah ini Bapak, kalau misalnya tadi dikatakan Prampelan Blotongan, ini kenapa ini fokus di Prampelan Blotongan untuk mengawali kegiatan dari Kim BBC ini? Sebenarnya ada alasan teknis ya, kami berdomisili di sana, kira-kira karena itu. Domisili kami ya. Situ, tetapi kami juga mulai mengeksplor potensi-potensi yang ada di wilayah kami. Tapi pelan-pelan kami kalau sudah semua dieksplor, kira-kira seperti itu, kami akan meningkatkan wilayah kerja kita di luar kampung. Kami akan bekerjasama minimal di tingkat kelurahan dengan beberapa RW yang bisa diajak bareng-bareng untuk itu, karena sebenarnya Blotongan dalam konteks kelurahan itu punya potensi, setiap RW punya potensi-potensi yang unik yang bisa dikembangkan. Baik, tadi mungkin sudah sempat disampaikan untuk potensi-potensi seperti tadi dari kuliner, kemudian juga ada tadi dari makam religi
wisata religi gitu ya. Nah, apalagi nih potensi yang bisa potensi apa unggulan yang mau diangkat dari Prampelan Blotongan ini? Ya, kami sebenarnya untuk pengembangan wisata religi kan masih berkembang ya, masih dirintis dan kami mau kembangkan itu lebih maksimal lah kira-kira seperti itu. Nah, tapi juga untuk industri-industri rumahan itu banyak sebenarnya. Dan misalnya industri apa saja itu? Kerupuk misalnya, pengolahan kerupuk. Kerupuk. Kalau khasnya dari Prampelan Blotongan itu kerupuknya yang model gimana sih, Pak? Nah, kerupuk ini memang di RW ya macam-macam, ada yang kota, ada yang bunder kira-kira seperti itu. Yang lubang-lubang itu, lubang-lubang juga ada. Kan itu. Mereka menyediakan macam-macam variasi. Jadi di tempat kami ada, nah kerupuk ini sebenarnya ada paguyuban di tingkat kelurahan. Oh, ada paguyubannya juga. Jadi memang kalau kerupuk, kita bicara kerupuk saja tidak bisa hanya satu RW, satu kampung, tapi bisa lintas kampung. Ya, seperti itu. Dan nah kami sudah mulai mengkomunikasikan itu untuk mengeksplor agar kerupuk ini sebenarnya sudah punya pasar sendiri, jalur konvensional mereka sudah oke. Tapi kalau kemudian dipromosikan lebih pada aspek digital itu jadi akan lebih baik kira-kira seperti itu. Baik, ya pastinya juga dengan inovasi-inovasi ya. Barangkali betul, mungkin kalau kerupuk kayak dulu kerupuknya biasa-biasa aja, kerupuk rasa bawang begitu ya. Mungkin sekarang mungkin agak kerupuk agak balado, lama seperti balada apa, ya, bukan balada atau Prampelan. Khusus ya, ciri khas dari Prampelan begitu ya. Mungkin dengan banyak inovasi tadi. Betul. Baik, nah tadi juga sempat disinggung ya untuk menggalang anak-anak muda, Karang Taruna juga untuk bapak-bapak muda ya, ayah-ayah muda gitu. Nah, sebenarnya siapa ini yang berkiprah di kampung digital sendiri? Siapa saja ini selain dari anak-anak muda gitu? Siapa lagi nih Bapak? Sebenarnya ada kepengurusan di kelompok informasi masyarakat ini. Dari struktur ketua, sekretaris bendara sama seksi-seksi sebenarnya di situ ada sekitar berapa ya, saya harus buka KPN ini Pak. Ya, nggak apa-apa dibuka saja. SK-nya kebetulan dari SK-nya Kepala Dinas. Kepala Dinas. Dan SK itu disahkan oleh Kepala Dinas. Itu payung hukumnya ya, ada payung hukum. Jadi kami sudah formal disahkan oleh pemerintah setempat. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 12 orang. Itu kepengurusannya ya. Dan itu nanti kami ini secara teknis akan juga mengajak kelompok masyarakat, anak-anak muda dan masyarakat yang lain. Jadi gini, misalnya dalam konteks kita sosialisasi atau pelatihan tentang literasi digital itu kita akan model TOT, training of trainer. Jadi kita akan misalnya memfasilitasi pelatihan sekitar 20 orang misalnya, yang itu adalah champion-championnya kira-kira dari hasil seleksi itu, dan dari 20 orang itu nanti mereka diminta untuk melakukan pelatihan lanjutan ke komunitas yang lebih baik, yang lebih panjang lagi kira-kira seperti itu. Dan nanti ke depan kalau dimungkinkan juga akan mengajak kampung-kampung yang lain untuk itu, karena memang hari ini ada soal yang serius tentang bagaimana kecakapan, keahlian menggunakan digital termasuk keamanannya. Tapi juga sebenarnya itu juga punya potensi yang luar biasa kalau dimaksimalkan kira-kira seperti itu. Baik, nah ngomongin masalah tadi kampung digital, ini sudah ada kepengurusannya juga sudah dibentuk, bahkan sudah ada payung hukumnya. Nah ini kegiatan dari kampung digital sendiri apa saja nih kegiatan rutin? Kegiatan rutin sebenarnya ada 2 secara sederhana. Kita internal, ada rapat-rapat pengurus, koordinasi dan seterusnya. Tapi juga ada produk-produk yang sudah kita hasilkan. Jadi tadi sudah mengawali kami dengan Kominfo misalnya sudah mulai bikin sosialisasi tentang literasi digital. Tapi kami juga bikin video pendek tentang profil kampung berkaitan dengan wisata kuliner dan wisata religi. Dan selain itu ada juga dengan tim produksi film yang lain, kira-kira seperti kami bikin film-film indie. Diajak tandem kira-kira seperti itu, dan itu model film pendek berbahasa Jawa yang lucu dan mengambil lokasi syuting di kami. Ada sebagian warga yang ikut jadi pemeran tambahannya kira-kira seperti itu. Yang edukasi itu. Edukasi. Jadi soal vaksin, soal apa gitu.
Ya, yang pasti promosinya bisa lebih ini ya, pergencar gitu ya. Iya. Selain itu kan juga akan ada nilai plusnya juga. Jadi kayak YouTuber juga ya. Iya. Nanti di ini ya, YouTube-nya nanti banyak orang yang menyukai, begitu kan iya. pastinya juga akan Iya. lebih banyak Betul, orang betul. yang mengenal dari perampelan Blotongan ini ya Oke, Pak ya. boleh nambah Iya, sebenarnya potensi monggo. klien kami sebenarnya kami juga ada program kampung belajar bersama. Kampung belajar bersama. Nah, Apa jadi- apa itu Bapak? Jadi ini sebenarnya idenya sederhana yang tadi kita mengawali tadi. Jadi semasa pandemi Covid itu kan sekolah offline ditiadakan Iya. dan diminta untuk sekolah online. Ya, Ini kan hal budaya baru. budaya baru. Budaya baru yang banyak orang harus setengah mati beradaptasinya. Iya. Karena ada konsekuensi misalnya anak-anak harus belajar mandiri didampingi oleh orang tua. Orang tua. Itu rata-rata pengertian Gaptek tekniknya, juga. pengertian tekniknya ibu-ibu, Sama, ibu-ibu. iya. Satu, dia kelemahannya, dia ya tidak banyak yang punya akses kuota atau Iya. internet. Yang kedua Iya, juga ya. tidak memiliki kapasitas sebagai pengajar. Kira-kira seperti itu ya, beda dengan guru. Iya. Dan kami kemudian mengajak tahun 2000 awal-awal Covid lalu Ya. mengajak remaja juga anak karang taruna kami untuk memfasilitasi itu, memfasilitasi anak-anak usia TK dan SD untuk belajar bersama. Jadi satu minggu kita bikin semacam ya kelas belajar 2 jam kira-kira per 2 jam. jadi seminggu 3 kali. Ya mereka belajar tentang pengetahuan, tentang pelajaran pelajaran di sekolahnya. Tetapi mereka juga ini ya belajar dengan model-model ini ya pendidikan yang edukatif dan menyenangkan. Edukatif. Jadi ada permainan dan terusnya. Dan kami ada juga kelas inspirasi. Apa Kelas itu? inspirasi itu menghadirkan tokoh-tokoh yang bisa memberi inspirasi bagi anak-anak agar mereka punya ide, bayangan tentang masa depannya lebih semangat dan terusnya. Jadi kelas inspirasi itu sudah kita lakukan 2 kali. Yang pertama dulu kita menghadirkan Pak Wali Kota. Pak Wali Kota Bapak Yulianto itu selain meresmikan itu juga dibikin kelas inspirasi Wali Kota mengajar. Jadi beliau mengajar tentang bagaimana agar anak-anak taat prokes dalam masa Covid, tapi juga bisa tetap belajar dengan baik. Oke. Tapi yang terakhir kami ada kelas inspirasi dengan Ibu Wali Kota mendongeng di rumah dinas ini. Jadi anak-anak kami ajak ke sini untuk mendengar Ibu Wali Kota mendongeng dan seterusnya. Jadi itu juga potensi-potensi yang bisa kita promosikan dan moga-moga bisa memberi inspirasi bagi yang lain kira-kira seperti itu. Baik, ini tapi dipetakan untuk usianya atau misalnya untuk anak-anak SD, kemudian ini atau keseluruhan anak-anak sekolah itu Bapak? Jadi anak-anak memang yang kita dampingi itu anak-anak usia TK? TK sama SD. Oh, TK SD. Tapi yang mengajar itu anak-anak kelas SMA atau kuliah atau kalau toh SMP ya kelas-kelas 3 kira-kira seperti itu. Oh, begitu. Jadi mereka yang mendampingi adik-adiknya untuk belajar dan kami juga setiap kali memfasilitasi agar ada ini ya peningkatan kapasitas juga anak-anak pendampingnya kira-kira seperti itu. Baik, nah ini tadi dikatakan ada kelompok informasi masyarakat atau KIM BBC Perampelan Blotongan. Ini kapan sebenarnya dibentuknya? Aduh, SK-nya enggak tak bawa. Tapi kira-kira ya. bulan 2 bulan yang lalu ya. Ya. 2 2 bulan yang lalu. Karena Jadi bulan Agustus ya. iya, Agustus. Agustus ya dari tapi sudah mulai ini ya. Untuk program kerja dari KIM sendiri itu apa saja ini Pak? Program kerjanya ada 2, jangka pendek, 3 ya, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Jangka pendek yang tadi sudah kita lakukan, itu antara lain untuk membuat video-video promosi kampung. Memang baru ada 1 video, ke depan kita akan coba menambah lagi. Dan jika memang sudah mentok, ya kita cari lokasi di RW yang lain, kira-kira seperti itu. Begitu ya. Nah, yang kedua kami bikin sosialisasi tentang literasi digital untuk kelompok anak muda dan juga kelompok setengah tua, kira-kira seperti itu.
agar mereka melek teknologi tapi juga sadar dengan konsekuensi penggunaan teknologinya. Jadi ini akan agak panjang kira-kira seperti itu. Jadi mungkin 3 kalinan atau 5 kali seperti itu. Nah, jangka panjang sebenarnya. Bentar Bapak, kita cut dulu jangka panjangnya, nanti kita akan kembali selepas beberapa pesan yang akan kita sampaikan ya. Baik teman setia, buat Anda yang ingin bertanya seputar materi dialog, nanti bisa bergabung bersama kita lewat telepon ya di 02983233310, WA SMS-nya di 081904880999. Bagaimana ini untuk program jangka panjangnya dari Kim BBC Prampelan Blotongan? Kita akan simak selepas beberapa pesan berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bergabung bersama Suara Salatiga. Dialog.
kita lanjut kembali dialog interaktif kita siang hari ini. Dan dengan satu tema tentang kampung digital untuk menuju perkembangan potensi wilayah dan penguatan gerakan literasi digital. Dan menghadirkan dua narasumber kita, ada Bapak Singgih Nugroho M. Hum dari kelompok informasi masyarakat KIM BBC Prampelan Blotongan. Juga ada Ibu Maria Magdalena Dwi Aryani SE, Kepala Seksi Jejaring Komunikasi Publik Diskominfo Kota Salatiga. Dan sekali lagi buat teman setia yang ingin bertanya seputar materi dialog, silakan bisa bergabung lewat telepon di 02983233310 atau lewat WA SMS-nya di 081908880999. Baik, tadi kita sudah mengupas tentang apa itu kampung digital, juga kelompok informasi masyarakat BBC Prampelan Blotongan gitu ya. Nah ini tadi sempat juga untuk kegiatannya ya, kegiatan untuk program jangka pendek tadi sudah disampaikan. Nah sekarang untuk program jangka panjang dari KIM BBC Prampelan Blotongan itu apa ini Pak Singgih? Ya, terima kasih. Jadi melanjutkan yang tadi, kalau jangka panjang itu ada dua sekurangnya, sejauh yang kami rancang. Ya. Yang pertama itu menyediakan akses internet mudah dan sehat. Jadi, internet mudah dan sehat. Ya, kami ingin misalnya ada wifi gratis yang bisa dipakai untuk pembelajaran dan juga kegiatan-kegiatan produktif. Jadi itu akan menolong karena memang tuntutan digital itu antara lain harus ada akses internet yang kuat. Tetapi acap kali kita terkendala dengan akses itu. Dan kami akan coba mengupayakan itu, entah melalui jalur-jalur swadaya atau lewat jejaring kerjasama dengan pihak yang lain. Swadaya itu bisa dalam arti gini, ada beberapa warga yang punya kemampuan ekonomi lebih, dia bisa berlangganan IndiHome atau WiFi kira-kira itu, dan dia bisa membagikan pada tetangganya, tetangga dan sekitarnya. Tapi kalau kemudian di area-area publik yang kita punya itu kita coba akan memfasilitasi pengadaannya. Mungkin Dinas Kominfo suatu saat bisa merealisasikan, kami sempat ngobrol-ngobrol tentang rencana itu, tapi memang kita harus menyiapkan segala macam prasarana. Itu satu. Yang kedua, kami pandemi ini kan mempercepat orang pelayanan publik secara digital. Apa yang kita kerjakan hari-hari ini kan masih kebanyakan, sebagian sudah mulai terkomputerisasi, tetapi ada sebagian yang masih dalam bentuk dokumentasi konvensional yang tertulis dan seterusnya. Kami mungkin kalau dilakukan bisa melakukan pembuatan fasilitasi kegiatan administrasi secara digital. Jadi misalnya kami akan membuat database kependudukan warga secara digital, mirip-mirip website kira-kira seperti itu. Dan kami juga akan melakukan, kalau dimungkinkan, kalau selama ini yang sudah berjalan kan dinas ini kependudukan dan catatan sipil yang misalnya untuk pelayanan administrasi kependudukan harus melalui seperti itu. Nah, minimal kami akan mendampingi warga yang ingin melakukan proses pengurusan admin-duknya melalui jalur digital. Sekurang-kurangnya kami akan mendampingi dulu. Kalau kami belum boleh juga melakukan proses-proses digitalisasi, karena digitalisasi yang pelayanan publik dari pemerintah itu kan masih dari tingkat dinas tertentu, belum semua. Memang kemarin juga PUPR sudah mulai, tapi kalau selama ini kan pengantar RT RW kan masih digital, masih biasa manual kira-kira seperti itu. Apakah ke depan itu diperbolehkan? Itu kan aturan harus ada dulu kira-kira seperti itu. Betul. Jadi hal semacam itu yang angan-angan sementara jauh yang kita rancang seperti itu. Ya, karena kadang terkendala untuk pengantar RT RW kalau Pak RT-nya pas tidak ada di rumah. Padahal kita buru-buru butuh pengantarnya ini untuk melangkah lebih selanjutnya begitu ya. Baik, nah ini kalau kita ngobrolin dari tadi tentang literasi digital. Nah, sebenarnya literasi digital sendiri itu apa ini, Bapak? Jadi literasi digital itu sebenarnya tahap ketiga kira-kira seperti itu dari literasi. Pengertian literasi sendiri kan melek huruf dan melek membaca dan menulis kira-kira seperti itu, kemampuan membaca dan menulis. Nah, kemudian dari tahap berikutnya ada literasi media.
Jadi literasi media itu bagaimana agar orang bisa membaca, menulis, dia bisa mengkonsumsi berita dengan baik, dengan kritis, dan mengkomunikasikannya dengan baik, kira-kira seperti itu. Nah, literasi media digital atau literasi digital lebih pada upaya untuk merespon perkembangan teknologi yang memunculkan media-media baru atau sumber informasi yang baru. Jadi kira-kira adalah sebentuk pengetahuan kecakapan pengguna dalam memanfaatkan media digital seperti alat komunikasi, jaringan internet dan lain sebagainya secara kritis, secara produktif, dan bisa menyampaikannya dengan baik. Hal ini penting untuk menghindari penyebaran berita bohong atau bahkan berita-berita yang bisa memicu hal yang tidak diinginkan, kira-kira seperti itu. Baik. Nah, ini apa nih hubungan pandemi, digitalisasi dan kesenjangan ini, Bapak? Jadi gini, pandemi ini kan sebenarnya tadi yang kita sampaikan itu kan memicu atau mempercepat sebenarnya. Jadi sebelum pandemi kan pengguna internet kan sudah banyak. Tapi pandemi ini kan mempercepat penggunaan internet. Jadi kalau kita lihat data dari beberapa lembaga seperti Social Hosted itu di tahun awal Januari 2001 itu pengguna internet di Indonesia tumbuh 15,5% atau 27 juta orang selama masa pandemi. Itu baru di awal Januari, kita kan sudah mulai menjelang akhir tahun lah kira-kira seperti itu. Dan pengguna medsos juga cukup tinggi. Jadi juga terjadi pergeseran penggunaan internet dari area perkantoran ke area perumahan. Karena orang harus bekerja dari rumah atau orang harus belajar dari rumah. Bahkan belanja juga dari rumah, kira-kira itu kan orang ada pergeseran. Dan itu kan menolong banyak sebenarnya dari sisi efektivitas, dan kita bisa komunikasi orang dari luar negeri lebih jauh itu juga bisa. Tapi kan ada rasa-rasa yang tentu lebih enak ngobrol ketemu langsung ya. Dari sisi, apalagi kalau untuk negosiasi gitu ya, biasanya lebih nyaman kalau langsung. Dari sisi positifnya sama seperti tadi. Yang sisi negatifnya itu kan kalau lihat laporan-laporan dari dinas terkait itu kan juga bisa memperlebar jurang kesenjangan, karena kita tahu pembelanjaan internet itu kan butuh uang dan tidak semua orang punya uang yang bisa dialokasikan untuk itu, karena kita tahu pandemi juga membawa konsekuensi orang jobless, kira-kira seperti itu. UUD, ujung-ujungnya duit. Sehingga soal ini akses digital dan keuangan itu kan tidak semua orang bisa mempunyai, dan itu alatnya juga ya Pak ya. Alatnya untuk misalnya notebook atau laptop dan sebagainya, sebenarnya smartphone sudah banyak yang punya bahkan satu orang bisa lebih dari satu, kira-kira seperti itu. Tetapi memang itu harus ditingkatkan kapasitas literasi digitalnya agar mereka tidak gampang mengeser atau cara membaca berita yang diterima itu tidak hanya ditelan mentah, yang tapi di permukaan, tapi dulu. kira-kira yang di bawah permukaan itu apa? Saring dulu. Disaring dan bagaimana itu yang membuat artinya siapa lebih bijak dalam mengerjakan dalam menerima berita apapun betul. Dan ini menjadi penting karena catatan Kominfo itu kan kita masih punya banyak sekali berita hoax. Butuh 9 juta talenta digital. Artinya bahwa banyak orang kita yang belum literate tentang well educated tentang digital ini. Jadi kira-kira masih butuh 600.000 orang per tahun. Jadi kira-kira masih berapa tahun agar mereka itu bisa memfasilitasi orang-orang umum untuk bisa melek teknologi dengan penuh sadar atas konsekuensi kira-kira seperti itu. Namanya sesuatu yang baru bagi masyarakat dan ini mendadak. Masyarakat mau nggak mau harus karena ada pandemi Tidak ada persiapan. Besok mau ada pandemi sehingga persiapan beberapa tahun sebelumnya nggak bisa gitu. Baik. Ketika WhatsApp dan Facebook kemarin down kan ramai sekali itu. Iya, benar banget. Nah, ini sebenarnya pastinya ada plus minus dari digitalisasi ini. Nah, untuk hal-hal yang positif dari digitalisasi sendiri apa nih Bapak? Tadi sudah kita sampaikan disampaikan misalnya ada bisa untuk peningkatan usaha kecil menengah bisa itu. Kemudian memperoleh akses informasi itu juga, kemudian berbagai layanan yang tadi kita sampaikan, dan juga
bahkan sampai peluang untuk mendapatkan pasangan melalui digital itu juga sangat mungkin sehari-hari ini. biro jodoh. Biro jodoh. Tapi juga mesti hati-hati ya ini ya, karena Seperti kan itu. banyak juga yang Iya. tidak berhasil ya. Artinya ada yang berhasil, ada yang tidak, dalam Iya, artian iya. tidak begitu memahami Iya, karakter iya, dari seperti masing-masing. itu. Dulu Ada yang kena dulu tipu juga. SMS nyasar itu bisa jadi jodoh, sekarang kan pakai WA, pakai Iya. video call dan seterusnya, hal semacam itu. Kalau dulu nungguin Pak Pos dulu ya. Iya. Pak Posnya belum datang-datang Iya, bingung. iya. Tapi kalau sekarang bisa langsung ya. Oke, nah tadi untuk hal-hal positif dari digitalisasi ini, contoh suksesnya di Salatiga ini apa nih Pak? Kalau kita lihat ada berapa contoh-contoh sukses, ada beberapa warga yang menginisiasi untuk menginisiasi pembangunannya, usahanya melalui ini. Seperti ada warung lada hitam Blotongan, GoFood, kira-kira seperti itu. Iya. Ada juga nyayur online. Nah, yang agak wirawiri itu Jackboy, Jegel yang ada di Salatiga, ada kuliner Salatiga melalui Brotherhood dan seterusnya. Jadi ini ada banyak cerita warung-warung itu sepi dari pembeli, tapi penunggunya banyak. Penunggunya itu tukang ojek online, kira-kira seperti itu. Dan ini juga akan menciptakan lapangan pekerjaan baru ya. Itu kan bagi mata rantai untuk itu ya, peningkatan ekonomi, kira-kira seperti itu. Oke, baik. Nah ini apa nih rencana ke depan ini ya dari Kim BBC ini? Ya, tentu kita akan berjalan perlahan-lahan sesuai dengan Perlahan tapi pasti ya, kira-kira maju seperti ya. itu. Kita akan pelan-pelan menata internal dulu. Kami juga agak kaget ini. Kami baru saja berdiri. Idenya sudah lama tapi secara formal baru berdiri, tapi sudah banyak sekali kegiatan dan produknya. Kira-kira seperti itu. baik. Dan kami akan konsolidasi internal untuk penataan keorganisasian, menata ulang atau bukan menata ulang, sebenarnya mengidentifikasi peluang-peluang yang sudah ada sebenarnya di situ. Apa yang yang sudah kita kerjakan, dan sebenarnya juga kita akan coba mengidentifikasi berapa lembaga-lembaga ya, selain penguatan internal tapi juga mengidentifikasi stakeholder yang bisa diajak untuk mendukung kami. Entah itu dari instansi pemerintahan seperti Dinas Kominfo, atau juga pihak-pihak kalangan bisnis, CSR dan seterusnya. Kayak itu juga penting untuk itu. Dan juga ada beberapa juga lembaga organisasi masyarakat lain yang mungkin sebenarnya kalau kita peta itu sebenarnya mungkin sudah ada dan sudah banyak, dan bagaimana kita mentandemkan. Saya tadi diberitahu ada juga akademisi di Salatiga juga mulai briefing untuk bersama dengan kami. Tentu kami menyambut terbuka itu, dan belakangan ini kami sudah mulai juga menyediakan SDM dan lokasi untuk syuting film pendek yang edukatif, lucu tapi edukatif. Yes, oke. Nah ini ngomongin masalah Kim ya Pak ya. Sebenarnya di Salatiga ini apakah hanya ada Kim Perampelan Blotongan, Kim BBC Perampelan Blotongan, atau ada yang lain ini? Nah ini Mbak Dwi yang jawab ya. Kebetulan di Diskominfo itu sebelumnya sudah ada 4 Kim di Kota Salatiga, dan Kim BBC dibentuk Agustus kemarin. Jadi ketika saya masuk baru kita membentuk Kim baru. Yang sebelumnya sudah ada 4. Jadi kalau saya pribadi ya, harapan kita lah maksudnya dengan adanya Kim ini nanti juga akan membuat Kim yang lain juga mungkin akan tergerak untuk ini mulai bergerak, mulai ada kegiatan. Kami berharap sih nanti kita dikumpulkan para aktif pengurus Kim yang ada di Salatiga bisa dikumpulkan. Ada Pak, itu nanti kita ada program mungkin tahun 22 nggih. Soalnya kalau yang 21 ini terus terang karena adanya pandemi nggak harus yang berprogram, ngopi-ngopi saja kira-kira seperti itu. boleh ngopi bareng ya. Iya. Nanti kita akan kayak kemarin kita waktu Bintek dan sosialisasi kita juga mengundang Kim yang lain ya, supaya juga mengerti kegiatan
kegiatan-kegiatannya seperti Ya, itu. semoga bisa ini ya, Ya. ngite-ite ya, Ngite-ite. ngite-ite katanya. Baik teman setia, buat Anda yang mau bertanya seputar materi dialog, silahkan, ini sudah ada beberapa yang masuk ya lewat WA. Oke, dari Mbak Agnes di Salatiga. Selamat pagi menjelang siang Mbak Gita, saya sangat support dengan adanya kegiatan ini untuk kemajuan dan manfaatnya, terutama di wilayah Salatiga. Kalau ada acara bikin film atau acara les musik buat anak, boleh ikut kakak katanya. Terus salam kenal buat narasumbernya, buat Mbak Dwi juga Pak Singgih, tetap semangat, sukses selalu buat kegiatan kampung digital ini. Ya, terus ada ini Debbie di Kumpulrejo mau bertanya dong, kira-kira apa saja yang perlu dipersiapkan untuk mengadakan kampung digital seperti yang ada di Blotongan ini. Wah, ini dia pengen bikin juga Pengen kali bikin, ya. ya. Oke, monggo Pak Singgih. Ya, saya jawab yang terakhir dulu. Ya, tentu yang pertama kita harus punya ide. Ya. Punya ide, punya mimpi. Mimpi satu orang yang kemudian di-share ke banyak orang dan menjadi mimpi bersama. Menular berarti Menular mimpinya kira-kira seperti ya. itu. Jadi tidak bisa bergerak sendiri, kita harus punya mimpi bersama. Oke. Untuk itu, dan ada beberapa teman yang kemudian, nah yang tadi kita ceritakan, coba ajak teman atau yang ada di sana yang punya keahlian atau memang passion di bidang digital, kira-kira itu. Kalau itu sudah ada, berarti tinggal diajak kumpul, ngobrol-ngobrol. Nah, nanti kemudian koordinasikan dengan perangkat setempat, entah RT, entah RW, dan sampai tingkat yang lebih lurah dan seterusnya, agar akan ada ini ya, ada masukan bersama. Nah, memang secara teknis nanti Pak Lurah dan seterusnya akan mengarahkan kira-kira potensi fokus dari kampung digital di wilayahnya itu apa. Karena pasti setiap daerah, tiap kampung punya potensi-potensi yang berbeda-beda, betul. tidak bisa diseragamkan. Jadi entah itu potensi kulinernya, potensi destinasi wisata, atau potensi bidang-bidang yang lain, kelurahan atau olahraga dan seterusnya, karena seperti itu. Jadi itu menjadi mimpi bersama dulu, dan pelan-pelan dirancang. Nanti akan ketemu jalannya. Kami juga tidak pernah berpikir tiba-tiba ketemu Dwi ini misalnya gitu. Padahal kita ya ke Kominfo hanya ngobrol-ngobrol kosong, saya bilang ngobrol-ngobrol kosong saja, silaturahmi untuk itu, dan lama-lama menjadi terwujud. Itu satu. Yang kedua tadi dari Ibu Agnes atau Mbak Agnes ya. Jadi pertanyaannya lupa. Tadi kalau misalnya ada ini les musik atau pembuatan film gitu ya, dia minta dijawil-jawil ya. Iya. Kalau les musik kita belum ada. Kalau pembuatan film memang kita juga lagi belajar sebenarnya, belajar dan mendapat support dari semacam rumah produksi film indie yang sudah mulai profesional ya, karena sudah pengalaman di Jalmo itu. Baik. Jadi, tapi pelan-pelan akan terjadi ini ya, proses transformasi pengetahuan dan keahlian dari pembuatan film. Tapi kami membuka diri untuk silakan Bu Agnes atau Mbak Agnes itu bisa datang ke kampung kami untuk lihat apa yang menjadi keinginan bersama kegiatannya, kayak seperti itu. Baik. Oke teman setia, wow, tanpa terasa kita sudah sampai di penghujung acara sudah dialog hampir kesempatan. jam 12. Wah, sudah hampir jam 11, kita 1 jam saja jatahnya ya. Oke lah, sebelum kita tutup dialog kita pada kesempatan siang hari ini, apa nih harapan dari Kim BBC Prampelan Blotongan? Harapannya sebenarnya di tingkat internal kita bisa menata organisasi lebih bagus, menata organisasinya lebih bagus, dan bisa menghasilkan produk-produk atau merealisasikan program-program kita. Yang kedua juga sebenarnya harapannya dinas-dinas terkait itu akan memberikan support dari sisi ide maupun dari sisi lebih lanjut lah, pengertiannya, dana dan seterusnya. Yang selanjutnya sih sebenarnya kita juga inginnya Kim ini tidak hanya di wilayah satu kampung, kami akan bergerak ke level kelurahan. Karena di Blotongan sendiri kan sebenarnya potensinya banyak. Misalnya kami punya warung sate kambing itu yang ada dari warga Prampelan sendiri sudah sampai ke kampung-kampung yang lain, ke Tegalompok, ke Dekosari dan seterusnya. Itu dari orang-orang Prampelan.
Tapi kerupuk juga seperti itu. Di beberapa tempat ada tanaman-tanaman khas kayak Tegalombo itu ada pasar Tegalan, tapi juga ada wisata ini ya, wisata buah durian di Tegalombo ada, sementara di Wonorejo misalnya itu untuk anggur sudah mulai ada. Jadi potensi-potensi ini yang sebenarnya bisa diajak kerjasama. Kami juga, ya, seperti itu. Oke, baik. Jadi ke depan kami ya kalau minimal sampai kelurahan dulu. Kami belum membayangkan akan sampai ke kecamatan. Cita-cita. Tapi pasti ya. Optimis ya, saya Pak ya. Oke, baik. Ini Bu Dwi mungkin ada pesan-pesan ini buat warga Kota Salatiga sehubungan dengan materi dialog kita. Silakan. Mungkin saya pesannya ya supaya di masa pandemi ini kita lebih kreatif, inovatif untuk menyampaikan apa ya istilahnya kayak potensi kita sendiri atau potensi dengan lebih positif, lebih ke positif terutama anak-anak mudanya supaya dengan gadgetnya itu menghasilkan sesuatu yang lebih positif untuk diri sendiri dulu. Seperti diri sendiri baru nanti ya terutama kayak gitu seperti kemauan dulu ya Mbak, kayak tadi Mbak siapa yang pengen menerbitkan seperti kampung digital itu kan harus ada keinginan dulu. Nah, keinginan dulu dan jiwa sosial. Karena kalau seperti ini seperti Pak Singgi ini kan awalnya kita sosial dulu. Memang tidak ada dana ya Pak. Ya, untuk kita jiwa sosial dulu seperti itu. Tapi kalau sesuatu tidak dari diri sendiri, dari sosial dulu, dari keinginannya dulu memang susah ya. Oke, baik. Ya, teman setia, tanpa terasa sampai kita di penghujung acara dialog kita siang hari ini. Terima kasih kepada dua narasumber kita yang luar biasa, Mbak Dwi, juga Mbak Singgi. Semoga sukses ya untuk ke depan, baik Kim BBC Perampelan, Belotongan juga untuk tim yang lain bisa tergerak untuk mulai berkegiatan dan punya benar-benar kegiatannya nyata, begitu ya. Baik teman setia, tidak ada yang mustahil jika kita itu mau memperjuangkannya. Karena itu mari kita bersama mendukung gerakan literasi digital untuk mengembangkan potensi-potensi di wilayah masing-masing. Saya Gita Nugraha masih akan temani Anda di acara Jelita Jendela Keluarga Kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap bergabung bersama Suara Salatiga. Jangan pernah merasa sendiri dalam hidup ini, karena selalu akan ada orang yang akan peduli. Apapun yang terjadi, tetap semangat meraih mimpi.